Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yulida, NIM I1E021082. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Muatan PPKN Siswa Kelas 5 SDN 1 Pengadang. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan, yang ini latar belakang, di mana belajar merupakan proses aktivitas mental yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang positif dan menetap relatif lama melalui latihan ataupun pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian baik secara fisik maupun psikis. Nah, belajar ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dimana proses pembelajaran yang baik yaitu pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang baik tersebut, guru harus mewujudkan kondisi yang ideal di dalam kelas, sehingga diperoleh pembelajaran yang baik yang sesuai dengan abad 21. Di mana pada abad 21 ini pendidikan merupakan landasan yang utama dalam segala aspek kehidupan, karena pendidikan merupakan satu hal yang penting bagi semua makhluk sosial. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa pelajaran PKN merupakan pelajaran yang wajib dan harus kita pelajari sejak kita masih duduk di sekolah dasar, yang mana diharapkan dengan pelajaran PKN ini kita dapat memperoleh perkembangan moral, sikap, dan perilaku. Pelajaran PKN juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pelajaran PKN ini, kita juga memperoleh pendidikan karakter yang berguna di masa mendatang. Nah, pada proses pembelajaran itu sendiri, setiap siswa memiliki cara yang biasa atau cara yang disukainya dalam belajar. Nah, hal tersebut biasa disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar sendiri ada 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Berdasarkan pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 22 Agustus di kelas 5 SDN 1 Pengadang, peneliti mewawancarai guru kelas dan beberapa siswa kelas 5. Adapun hasil wawancara pada guru, yaitu guru ternyata tidak mengetahui dan kurang memperhatikan gaya belajar siswanya, dan hanya mengajar dengan metode diskusi dan beberapa metode bervariasi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru tidak tahu mengenai gaya belajar masing-masing siswanya dan hanya memperhatikan cara penyampaian materi yang ia lakukan. Adapun hasil wawancara dengan beberapa siswa, ditemukan jawaban yang berbeda-beda. Ada siswa yang memang menyukai belajar dengan metode yang dilakukan oleh gurunya, yaitu metode ceramah. Ada juga siswa yang kurang menyukai metode tersebut dan lebih suka belajar dengan cara mencatat. Ada juga yang suka belajar dengan menggerakkan anggota tubuhnya, misalnya dengan menggerakkan jari telunjuknya ketika membaca untuk mengetahui batasan ia membaca, sehingga dibutuhkannya penerapan gaya belajar untuk mempengaruhi hasil belajar muatan PPKN. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Muatan PPKN kelas 5 SDN 1 Pengadang. Adapun rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang, dan tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang. Lalu lanjut ke bab 2, yakni kajian teori, yang dimana gaya belajar merupakan cara yang disukai atau cara yang biasa dilakukan oleh setiap peserta didik dalam menerima pengetahuan dalam pembelajaran. Gaya belajar sendiri terbagi menjadi 3, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Lalu hasil belajar merupakan pencapaian yang didapat oleh peserta didik berupa perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik setelah menerima pengetahuan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan gaya belajar dan hasil belajar adalah peserta didik memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru wajib mengenali dan memahami setiap gaya belajar peserta didik untuk menyesuaikan metode mengajar dengan gaya belajar siswa, sehingga bisa mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada proses pembelajaran, hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang salah satunya yaitu cara belajar siswa atau gaya belajar seorang siswa. Nah, gaya belajar yang dipahami oleh guru akan lebih memudahkannya dalam acuan memilih metode pembelajaran yang sesuai dan akan menimbulkan efektivitas pembelajaran pada siswa. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan bahwa siswa yang belajar menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan apa yang dimilikinya akan mengakibatkan perolehan hasil belajar yang meningkat. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah HA terdapat hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa, dan HO yaitu tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa.
Lalu bab selanjutnya itu metodologi penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Waktu penelitiannya yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Tempat penelitiannya sendiri di SDN 1 Pengadang. Populasi penelitian yaitu semua siswa SDN 1 Pengadang yang berjumlah 204 orang. Sampel penelitiannya kelas 5 SDN 1 Pengadang dengan jumlah siswa sebanyak 33 siswa. Teknik sampelnya yaitu purposive sampling dengan jenis non-probability sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi dan angket atau kuesioner. Dan teknik analisis datanya yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas, dan uji hasil pengumpulan data. Yang mana yang pertama yaitu data gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SDN 1 Pengadang dengan sampel yang berjumlah 33 siswa, peneliti dapat mengumpulkan data melalui angket yang diisi oleh siswa. Kemudian angket yang telah diisi diberikan skor pada masing-masing item pernyataan, sehingga data-data tersebut dapat dianalisis. Setelah data selesai dianalisis, selanjutnya menghitung jumlah skor yang didapat dari masing-masing gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dari jumlah skor tertinggi didapatkan kecenderungan gaya belajar siswa, di mana kecenderungan gaya belajar siswa terdapat 12 orang siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik, 10 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar visual, dan 11 siswa memiliki kecenderungan gaya belajar auditorial. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat persentase masing-masing gaya belajar, yang mana persentase gaya belajar dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan diagram di samping dapat diketahui persentase gaya belajar dari ke-33 sampel, bahwa gaya belajar visual memiliki persentase sebesar 30,3%, gaya belajar auditori memiliki persentase sebesar 33,3%, dan gaya belajar kinestetik memiliki persentase 36,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan gaya belajar siswa dari hasil persentase di atas bahwa dari ke-33 sampel diketahui sebagian besar siswa memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya yaitu data hasil belajar siswa, yang mana dalam penelitian ini hasil belajar muatan PPKN diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dokumentasi tertulis dari hasil ulangan akhir semester genap tahun ajaran 2023-2024. Setelah data hasil belajar diolah menggunakan bantuan SPSS 24 for Windows, diperoleh hasil belajar muatan PPKN yang bisa dilihat pada diagram persentase hasil belajar PPKN di samping. Yang mana dari ke-33 sampel siswa tersebut, satu siswa mendapatkan nilai sebesar 73, 3 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 77, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 78, 4 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 79, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 80, 3 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 81, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 82, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 83, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 84, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 86, 5 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 87, 3 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 88, 2 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 89, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 91, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 92, 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 93, dan 1 orang siswa mendapatkan nilai sebesar 94. Adapun rata-rata hasil belajar yang diperoleh berdasarkan gaya belajar siswa dapat dilihat pada tabel di samping. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata dari hasil belajar berdasarkan gaya belajar siswa diperoleh sebesar 13,79. Adapun nilai maksimum dari gaya belajar siswa sebesar 19, nilai minimum sebesar 7, dengan median sebesar 14,00, varian sebesar 7,922, standar deviasi sebesar 2815 dengan data rentang atau range sebesar 12, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil belajar sebesar 84,24. Adapun nilai maksimum dari hasil belajar sebesar 94, yang mana nilai minimum sebesar 73. Adapun nilai maksimum dari hasil belajar sebesar 94 dan nilai minimum sebesar 73 dengan median 84,00, varian sebesar 31,002, standar deviasi sebesar 5,568 dengan data rentang atau range sebesar 21. Selanjutnya yaitu uji normalitas data, di mana uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Shapiro-Wilk test pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data gaya belajar dan hasil belajar PPKN menggunakan bantuan SPSS 24 for Windows yang bisa dilihat pada tabel di samping.
Berdasarkan perhitungan tabel di samping, diketahui bahwa uji normalitas data hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar dengan uji Sapir-Whorf test dengan bantuan SPSS 24 for Windows, yakni data hasil belajar siswa yang berdasarkan gaya belajar menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,319 dengan statistik 0,963. Sehingga pada data hasil belajar berdistribusi normal 0,256 dengan statistik 0,960. Artinya signifikansi pada gaya belajar 0,319 lebih dari 0,05 dan signifikansi pada hasil belajar 0,256 lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah linearity of test pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, pengujian linearitas data gaya belajar dan hasil belajar PPKN menggunakan bantuan SPSS 24 for Windows, yang mana hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan perhitungan tabel di atas, diketahui bahwa linearitas data hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,417, di mana aturan signifikansi mengacu pada 0,05 dengan sum of square sebesar 123.118. Mean square 8.208 dengan nilai F sebesar 1.112. Sehingga hasil dari linear 0,417 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa adalah linear antar keduanya. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah homogeneity of variance test pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas data gaya belajar dan hasil belajar PPKN menggunakan bantuan SPSS 24 for Windows, yang mana dapat dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa homogenitas data hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa diperoleh hasil level statistik sebesar 1616 dengan signifikansi 0,201. Karena signifikansi 0,201 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa dengan gaya belajar siswa adalah homogen atau bisa dikatakan sama. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Setelah melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas, diperoleh hasil analisis data yang berdistribusi normal, linear, dan homogen terhadap data, sehingga uji hipotesis dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan SPSS 24 for Windows, yang mana hasil analisis pengujian korelasi variabel dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan perhitungan tabel di samping menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,219, sum of square sebesar 47.992, mean square sebesar 47.992, dan F sebesar 1.567, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau 0,219 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya H0 diterima yang berbunyi tidak terdapat hubungan gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang. Selanjutnya yaitu pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya belajar dengan hasil belajar muatan PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang tahun ajaran 2023-2024 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang dengan jumlah sampel sebanyak 33 siswa, yang mana dari 33 siswa tersebut terdapat 10 siswa atau 30,3% yang memiliki gaya belajar visual dan merupakan gaya belajar yang persentasenya paling sedikit di kelas 5 SDN 1 Pengadang. Lalu terdapat 11 orang siswa atau 33,3% siswa yang lebih cenderung ke dalam gaya belajar auditorial, yang mana bisa dikatakan perbedaan persentase yang lebih besar dari gaya belajar visual. Dan ada 12 siswa atau 36,3% siswa yang memiliki atau cenderung dengan gaya belajar kinestetik. Sehingga gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang memiliki persentase paling tinggi dibandingkan dengan gaya belajar visual dan gaya belajar auditorial. Lalu hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang, yang mana hasil belajar dalam penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Maret di SDN 1 Pengadang yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dokumentasi tertulis dari hasil ulangan akhir semester pada semester genap pada kelas 5 SDN 1 Pengadang tahun ajaran 2023-2024. Kemudian, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan analisis one way ANOVA dengan bantuan SPSS 24 for Windows, menunjukkan bahwa nilai signifikansi gaya belajar terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,219 lebih dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis menyatakan tidak terdapat hubungan gaya belajar siswa dengan hasil belajar muatan PPKN siswa kelas 5 SDN 1 Pengadang tahun ajaran 2023-2024. Baik, sekian penyampaian hasil penelitian yang sudah saya lakukan.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.